Ketua Umum DPP P3 Ismail Hasan Metara mengusulkan pertemuan antar para ulama sebelum pemilu. Kebakaran kembali melanda Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung dari Studio 5 RCTI Jakarta. Inilah Seputar Indonesia bersama Prasetyo dan Feti Fajriati. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi dalam paket informasi seputar Indonesia. Dan malam ini kami tetap hadir dengan berbagai laporan aktual. Baiklah pemirsa, laporan pertama segera diantarkan rekan Prasetyo. Silakan Pras. Terima kasih Feti. Pemirsa, menjelang pemilu nanti, Ketua Umum DPP P3 Ismail Hasan Metara mengusulkan agar diadakan pertemuan antar para ulama. Hal ini perlu ditempuh sebab banyak ulama yang menjadi caleg. Banyaknya ulama yang terjun ke politik, khususnya yang dicalonkan OPP menjadi caleg, merupakan hal positif. Dengan adanya ulama, perilaku politik diharapkan lebih mengutamakan moral dan etika. Demikian dikatakan Ketua Umum DPP P3 Ismail Hasan Metarium saat halal bihalal dengan ulama se-Indonesia di Jakarta Minggu pagi. Namun bila nanti praktek politik masih juga mengabaikan moral dan etika, ini berarti ulama hanya diperalat elit politik dan hanya untuk mengecoh umat. Karena itu, Buya mengusulkan kesepakatan bersama antar ulama agar mengeluarkan fatwa untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu 97 lebih bermoral. Nah itu saya belum berpikir langkah lebih jauh untuk memasyarakatkan dulu. Yang kita masyarakatkan adalah jangan ada perpecahan antara ulama, itu yang pokok. Ya? Nggak ada. Jangan ada. Ini sekarang kan masing-masing mencalonkan ulama, berlomba. Jadi jangan sampai akibat daripada perlombaan itu dipecah ulama. Itu yang jangan terjadi. Menurut Buya, yang penting bukan keberadaan ulamanya, tapi peranan ulama dalam membangun moral politik lewat orsospol. Ia juga menambahkan, tidak ingin adanya sekat-sekat antar ulama hanya karena berbeda latar belakang politik. Jika ini terjadi, dikhawatirkan akan muncul benih disintegrasi bangsa. Ahmad Sitono dan Misbahul Badri melaporkan. Pemirsa, 7 rumah di Kampung Anyar, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu pagi tadi musnah terbakar. Kebakaran yang berlangsung sejak pukul 6 pagi diperkirakan bersumber dari hubungan pendek listrik. Upaya warga memadamkan api sempat mengalami kesulitan karena angin bertiup cukup kencang dan lokasi kebakaran yang dipisahkan jalan kereta api sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran. Setelah beberapa bangunan dirobohkan, sekitar pukul 7.30 api berhasil dikendalikan. Saat itulah sekitar 10 mobil pemadam kebakaran berhasil mendekati lokasi dan memadamkan secara tuntas kobaran api. Hingga kini pihak yang berwenang masih menghitung nilai kerugian akibat kebakaran ini, namun tidak ada korban jiwa. Pemirsa, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari Yangon, Myanmar, Presiden Soeharto dan rombongan pukul 14:35 tiba di tanah air. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, antara lain tampak menjemput Kepala Negara, Wakil Presiden Tri Sutrisno, Menhankam Edi Sudrajat, Pangap Faisal Tanjung, Menko Polkam Susilo Sudarman, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Mensesnek Murdiono menjelaskan bahwa Kepala Negara puas atas hasil kunjungan ke negaranya dan optimis kunjungan itu akan meningkatkan saling pengertian dan persahabatannya antara Indonesia dan ketiga negara. Kepada para pemimpin ketiga negara, Kepala Negara menekankan pentingnya stabilitas dan persatuan nasional yang mantap bagi kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan. Presiden Soeharto juga menyambut hangat rencana masuknya Kamboja, Laos, dan Myanmar sebagai anggota penuh ASEAN. Dengan bergabungnya ketiga negara itu, penduduk ASEAN akan mencapai 500 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar itu berarti potensi ASEAN akan semakin besar dan ASEAN akan menjadi pasar yang sangat potensial di samping juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Pemirsa, 9 kawanan perampok di Surabaya diringkus tim gabungan Polda Jawa Timur. Dan kasus meninggalnya 2 narapidana di Wonosobo masih dalam pengusutan. Laporan selengkapnya kami sampaikan setelah pesan-pesan berikut.